Dengan terjadinya sebanyak 47 orang yang dinyatakan positif atau reaktif COVID-19 usai tes antigen di Desa Kediren, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, tes dilakukan terhadap 65 warga Desa Kediren yang merupakan kontak erat keluarga yang mengadakan hajatan selamatan pada beberapa minggu yang lalu. Dari hasil tracking kasus tersebut terdapat 65 orang kontak erat, hasil tes positif 47 orang dan hasil tes negatif 18 orang. Akhirnya, Satgas Kabupaten Magetan melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Magetan di ruang jamuan Pendopo Surya Graha Magetan pada hari Kamis 17 Juni 2021 kemarin. Koordinasi terkait dengan PPKM Mikro ini untuk menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dan menentukan tindak lanjut di Kabupaten Magetan. Magetan akan menerapkan protokol kesehatan menghimbau kepada lurah. Jadi, standar operasionalnya tidak boleh berjabat tangan sehingga nanti dapat mengurangi resiko. Apalagi bulan depan sudah musimnya orang punya hajat. Semua harus belajar dari Kediren. Di sana ada klaster baru yaitu klaster Selamatan Yewu, salah satu warga di Desa Kediren. Ketua Harian Satgas Kabupaten Magetan Ari Budi Santoso mengatakan sebenarnya pihaknya tidak menyikapi hanya Kediren saja, seluruh Kabupaten Magetan karena di Kabupaten Magetan ada peningkatan yang terpapar COVID-19. Peningkatan tersebut salah satunya klaster Kediren dengan adanya peningkatan jumlah terpapar COVID-19. Kasus ini kemarin dari Satgas Penanganan COVID mengundang pihak-pihak yang mengurusi perkembangan ataupun pencegahan COVID pada hari Jumat yang lalu dilakukan rapat di rumah dinas yang diundang adalah Babinsa, Babin Kamtibmas, Camat seluruh Kabupaten Magetan. Begini sebenarnya kita tidak menyikapi hanya Kediren saja. Seluruh kabupaten, artinya di kabupaten manapun ada peningkatan. Magetan juga ada peningkatan, salah satunya Kediren, klaster Kediren. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah kasus ini, kita kemarin dari Satgas Penanganan COVID ini mengundang pihak-pihak yang mengurusi perkembangan ataupun pencegahan COVID ini. Jadi hari Jumat yang lalu kita melakukan rapat di rumah dinas yang diundang adalah Babinsa, Babin Kamtibmas, Camat seluruh Kabupaten Magetan. Intinya bahwa ada peningkatan yang luar biasa. Terus upaya yang dilakukan yaitu untuk rekomendasi hajatan dikembalikan seperti dulu di Satgas Kabupaten. Walaupun gambaran dari situasi itu diberikan oleh Satgas Desa. Jadi sekarang yang memutuskan Satgas Kabupaten dari gambaran yang ada di Satgas Desa. Terus untuk Babin Kamtibmas, Babinsa diupayakan untuk lebih giat lagi untuk memantau dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa COVID ini trennya sudah tren baru yang jenisnya sudah jenis Delta. Nah, ini penularannya luar biasa, kecepatannya juga luar biasa dan mematikan. Tidak seperti kemarin juga, ini sudah menyerang dari kaum muda juga, jadi enggak orang tua saja. Angka kematian kita tinggi, nah, karena itu sudah terlanjur diberikan rekomendasi oleh Satgas Desa. Oleh karena itu kita juga harus mengambil sikap, Satgas Kabupaten, Kecamatan, Babinsa, Babin Kamtibmas, seluruhnya melakukan kegiatan untuk mendata yang sudah dapat rekomendasi itu untuk diberikan pengawasan
di tempat-tempat. Jadi sebelum hari hanya kita lakukan asesmen kepada orang-orang yang punya hajatan. Kita lihat hajatan ini akan digelar besar apa enggak. Kita pilah-pilah karena jumlah tenaga yang kita tersedia, jumlah SDM yang ada itu sangat terbatas sekali. Makanya ya kita harus bijak melakukan itu di setiap desa. Dasar kita mengembalikan ini ada kenaikan. Mengapa kok ada kenaikan? Karena rekomendasi di desa ini rata-rata ada ewuh pakewuh dari Satgas Desa, karena notabene kan Satgas Desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa ini pada waktu pemilihan dirinya itu kan ada orang yang milih dia dan sebagainya. Itu kalau minta izin seperti ini tidak diberikan, itu rasanya ya juga tidak enak. Akhirnya kemarin Satgas Kabupaten memutuskan untuk dikembalikan ke Kabupaten, Satgas Kabupaten. Ini pun masukan dari beberapa Babinsa pada waktu itu, juga masukan dari Dandim, masukan dari Kapolres. Apa itu pasien yang jumlahnya membludak, artinya kita sebenarnya dari rumah sakit sudah menambahkan TT, tempat tidur. Dari dulu-dulunya hanya sekitar 70, sekarang sudah mencapai 100. Dan ini hari ini kita sudah akan menambah lagi untuk penambahan tempat tidur, penambahan perawatan. Vaskus yang digunakan untuk isolasi PMI akan kita geser ke stadion. Jadi kita sediakan tempat tersendiri, jadi satu dengan Satgas Kabupaten, tapi tempatnya tersendiri di sebelah selatan. Nah, di sana akan digunakan yang akan di Vaskus PMI yang lama akan kita gunakan untuk perawatan pasien COVID. Dan kita juga akan menambahkan tenda besar, tenda komando itu untuk juga jika terjadi pelonjakan yang lebih besar lagi, kita sudah ada kesiapan untuk itu. Sukma Sabrina, Trans TV mengabarkan.